Selamat malam, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penemuan kami yaitu robot terapi untuk pasien stroke ringan. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Aloysius Gonzaga Ivan, NIM 2152 14071 dan teman saya. Saya Theodorus Joko Nugroho dengan NIM 21521408. Jadi untuk latar belakangnya, jadi tujuan kami buat robot terapi stroke ini adalah alat yang dapat membantu pasien stroke dalam proses pemulihan seperti mengembalikan fungsi tubuh, meningkatkan kemampuan berjalan, dan melatih gerak anggota tubuh. Sebelum kita membahas tentang alat terapi stroke, kita akan membahas apa itu stroke. Jadi stroke adalah gangguan aliran darah ke otak yang dapat menyebabkan kerusakan fungsi motorik dan kognitif. Sehingga rehabilitasi sangat penting untuk membantu pemulihan kemampuan fisik dan kualitas hidup penderitanya. Di sini adalah gambar di mana aliran darah yang tersumbat di otak sehingga menyebabkan gangguan stroke. Lalu teknologi biomedis yang diperlukan untuk pengobatan stroke, yang pertama adalah heterogenitas pasien, yaitu setiap pasien memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda, membuat sulit merancang robot yang bisa disesuaikan dengan individual. Lalu yang kedua, kompabilitas kinematik, yaitu robot ini dapat meniru gerakan manusia secara alami untuk memberikan latihan efektif. Lalu yang ketiga, interaksi manusia robot, menciptakan interaksi yang nyaman dan aman antara pasien dan robot, serta kemampuan robot untuk mendeteksi dan merespon gerakan pasien dengan tepat. Yang keempat, algoritma kontrol. Algoritma yang akurat dan cepat diperlukan untuk menghasilkan gerakan yang alami dan efektif. Lalu yang terakhir, penerimaan pasien dan profesional kesehatan. Meningkatkan penerimaan terhadap teknologi baru ini di kalangan pasien dan profesional kesehatan. Nah, untuk alat ini sebenarnya sudah ada yang ditemukan. Jadi untuk teknologi iBrain sendiri dan teknologi exoskeleton yang kami gabungkan menjadi terobosan baru dalam rehabilitasi stroke, membantu pasien untuk memulihkan kemampuan gerak melalui sinyal otak. Konsep ini memanfaatkan iBrain untuk membaca gelombang otak pasien yang kemudian diterjemahkan menjadi perintah bagi exoskeleton untuk menggerakkan anggota tubuh yang kaku akibat terkena stroke. Nah, untuk iBrain sendiri kita lihat salah satu pengguna iBrain adalah Stephen Hawking. Beliau adalah seorang pakar fisikawan yang menderita gangguan, jadi beliau tidak bisa menggerakkan bagian tubuhnya dan tidak bisa lancar dalam berbicara. Dengan iBrain ini eh, yang dirancang sebagai headset EEG atau sebagai pembaca gelombang otak dan memantau gelombang otak melalui saluran satu saja. Dan headset ini juga terdiri dari ikat kepala kain sederhana yang menahan perangkat kecil berisi elektroda kecil di tengkorak dan beratnya kurang dari sebungkus rokok. Untuk komponen utama robot terapi terdiri dari sensor mekanisme penggerak, lalu bentuk desainnya, lalu untuk program terapinya, dan sistem kontrolnya. Nah, untuk jenis-jenis sensor yang digunakan dalam alat ini, yang pertama implantable brain sensor. Fungsinya memantau dan merekam aktivitas listrik otak secara langsung. Lalu yang kedua magnetoencephalography sensor untuk mengukur medan magnet yang dihasilkan oleh aktivitas listrik di otak dan membantu dalam pemetaan aktivitas otak secara non-invasif. Lalu yang terakhir adalah dissolving brain sensor, memantau aktivitas otak secara sementara dan untuk dalam sebenarnya untuk
alat sensor ini kebanyakan digunakan pada saat untuk pembacaan sensor otak secara tertanam di tubuh. Tapi untuk di alat ini yang kami gunakan hanya di bagian luar kepala saja. Jadi yang ditempelkan di alat ini bukan di otak yang pasien. Lanjut, integrasi integrasi sensor yang pertama, di sini kita bisa lihat gelombang mm, mah gelombang dari otak berupa detektor yang nantinya akan disalurkan menuju spektrometer yang nantinya akan hasilnya nanti akan berupa gelombang atau grafik di mana nanti akan membaca bagaimana sensor ini bekerja sebagaimana mestinya. Lalu di sini juga ada bagaimana nanti sensornya juga mengetahui temperatur. Jadi pada saat pembacaan temperatur gelombang otak itu terdiri dari mungkin temperaturnya, lalu suhunya juga ini ada beberapa bagian untuk sensor dari alat ini. Lanjut. Lalu yang ini sebenarnya hampir sama dengan yang tadi, cuma di sini ada lebih bagian dari gelombang cahayanya. Jadi pada saat sensor ini membaca gelombang, kita bisa lihat bagaimana gelombang yang masuk ke dalam sensor akan membentuk grafik itu tadi. Lalu di sini juga ada jenis atau bahan dari sensor yaitu polimer coating dan fiberwall. Lalu ini beberapa komponen untuk sensornya dan ini adalah yang gambar kanan atas untuk komponen dari sensor. Lalu yang kanan bawah adalah penempatan di mana sensor itu akan digunakan di kepala. Lanjut. Nah, bagaimana alat ini dapat bekerja? Yang pertama pada saat di sini yang A itu adalah eh, penempatan alat exoskeleton untuk penahan atau penggerak dari kaki pasien. Lalu yang B adalah model dari exoskeleton yang dipakai di bagian kaki, yaitu di bagian paha. Itu nanti pada saat manusia itu membaca, maaf maksudnya untuk alam pada saat manusia itu berpikir itu kan pada saat seorang stroke kan tidak bisa menggerakkan eh, sarafnya secara langsung. Jadi pada saat alat ini bekerja, sensor akan membaca bagaimana gelombang manusia itu akan bergerak seperti apa. Lalu akan dilanjutkan menuju ke alat exoskeleton di mana nanti dia akan menggerakkan bagian yang manusia itu inginkan. Jadi tanpa dengan mungkin sensor dengan otot atau dengan bagian tubuhnya yang terkena tadi terkena terkena stroke dia akan lancar. Jadi dia akan bisa bergerak sebagaimana mestinya. Nah, ini kemudian penggunaan dalam monitoring terapinya. Jadi untuk pertama itu pemantauan gerak real time, mengawasi pergerakan tubuh atau target terapi secara real time, menghindari jaringan menghindari jaringan sehat. Kedua itu penyesuaian terapi real time. Terapi radiasi dapat disesuaikan secara langsung untuk mengikuti gerakan target, meningkatkan presisi dan mengurangi efek samping. Terus ketiga tuh pengurangan artefak, menghasilkan gambar yang lebih jelas dan akurat dengan mengurangi gangguan akibat gerakan pasien. Terus keempat, modalitas pencitraan beragam dapat menggunakan
menggunakan dalam CT, MRI, PET, dan ultrasonografi, memberikan informasi volumetrik yang bermanfaat. Terus kelima itu pengelolaan gerak pasien, mengurangi ketidakpastian dengan memantau gerakan seperti pernapasan selama terapi. Terus keenam itu teknologi baru, menggunakan deep learning dan model biomekanik untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pemrosesan gambar. Nah, ini merupakan diagram bagian-bagian robot terapi. Ini merupakan gambaran dari robot yang kami rancang itu. Pertama tuh acceleration mekanik dengan tali yang dapat disesuaikan untuk mendukung anggota tubuh. Terus kedua itu di robot juga terdapat beberapa sensor untuk melacak gerakan. Terus di robot ini juga terdapat motor untuk membantu pergerakan. Terus keempat panel kontrol untuk kustomisasi terapi. Kelima dasar treadmill untuk latihan berjalan. Ini merupakan rangkaian atau rancangan yang ada di dalam robot tersebut. Terus actuation mekanis penggerak robotnya itu di robot kami tersebut terdapat motor servo mengontrol gerakan robot dengan presisi. Terus ada sensor mendeteksi gerakan pasien dan memberikan umpan balik. Terus ada sistem kontrol mengintegrasikan data dan sensor dan mengirimkan perintah ke motor. Terus rangkaian mekanis mengubah gerakan motor menjadi gerakan yang lebih kompleks. Terus perangkat lunak mengontrol operasi robot dan memproses data. Keenam, antar muka pengguna membantu tenaga medis mengatur dan mengontrol robot. Robot ini dirancang untuk membantu pasien stroke melatih kembali kemampuan gerakan mereka. Jadi ini merupakan mekanis penggerak pada robot yang kami buat atau kami rancang tersebut. Terus sistem biomekanik yang meniru gerakan tubuh alami. Jadi sistem ini mampu mereplikasikan pola gerakan sendi lengan manusia seperti gerakan bahu, siku, dan pergelangan tangan. Dengan dukungan motorik terkontrol, alat dapat membantu pasien melakukan gerakan pasif. Alat yang menggerakkan lengan atau aktif, pasien berkontribusi dalam gerakan. Jadi di robot ini juga di apa ya di kayak dia tuh bisa mengontrol di setiap gerakan di sendi-sendi kita atau di pergelangan-pergelangan pada kita sendiri atau di manusia itu yang atau di pasien tersebut. Terus dalam pembuatan robot ini juga ada beberapa tantangan dan hambatan yang perlu kita pikirkan juga. Pertama tuh penggunaan terbatas. Hanya efektif untuk stroke ringan hingga sedang, menurunkan pada kasus yang lebih kompleks. Jadi robot ini kami rancang tuh buat yang penderita stroke yang masih ringan atau yang sedang. Kalau misalnya udah parah, mungkin perlu lagi ada penambahan inovasi pada robot tersebut. Terus akurasi sensor kurang optimal karena gangguan eksternal dan variasi kondisi pasien menghasilkan terapi yang tidak konsisten. Terus fleksibilitas kurang fleksibel untuk kebutuhan individu dan sering membutuhkan dukungan terapi ahli. Kendala infrastruktur tantangan besar di negara berkembang. Jadi kalau misalnya masih negara berkembang untuk menciptakan yang lebih maju atau lebih canggih lagi mungkin masih agak susah untuk menciptakan robot seperti hal tersebut. Terus biaya tinggi, komponen sulit didapat, membuat biaya pembelian dan pembuatan sangat mahal. Jadi untuk pembuatan robot ini tersebut, kita memerlukan biaya yang mahal supaya bisa jadi yang lebih baik. Terus untuk kesimpulannya, menggabungkan brain dan skeleton dalam terapi stroke memungkinkan pemantauan berkelanjut dan perawatan yang lebih tepat. Brain memantau aktivitas otak untuk menilai perkembangan pasien, sedangkan exoskeleton mendukung pemulihan fisik dengan membantu gerakan. Kombinasi ini meningkatkan akurasi perawatan baik di klinik maupun di rumah. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.